Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Fatur Rahman. Saya dosen Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Saya mengampu mata kuliah farmasi klinik. Dalam video ini akan terdiri menjadi dua video. Yang pertama adalah video mengenai deskripsi mata kuliah dan juga yang kedua adalah proses pembelajaran. Video ini saya buat dalam rangka kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen. Maka dari itu, mari kita simak bersama-sama. Pada video pertama, ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmasi klinik. Saya memberikan pengajaran kepada mahasiswa dengan metode ekspositorik, case study, dan discovery learning. Mata kuliah farmasi klinik di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia adalah hasil revisi dari kurikulum 2022. Untuk farmasi klinik sendiri, ini terdiri dari 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa pada semester 6. Untuk mata kuliah farmasi klinik ini diampu dalam kelompok keilmuan farmakologi. Sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah farmasi klinik, mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beberapa mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah farmakologi, toksikologi, dan juga farmakoterapi. Mata kuliah farmasi klinik berisi dengan pokok-pokok bahasan yang memberi pengetahuan tentang konsep teoritis dan ruang lingkup farmasi klinis. Kegiatan-kegiatan farmasi klinik terdiri dari metode-metode analisis. Yang pertama diantaranya adalah metode SOAP, lalu FARM, PAM, DRPS, ADR, IBM. Dan juga prinsip pengobatan pada penyakit-penyakit organ vital. Lalu juga manajemen tentang kegawat daruratan, lalu juga pengobatan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga pasien geriatrik. Dan yang terakhir adalah mengenai telemedicine dan juga telefarmasi. Untuk target pembelajaran, mahasiswa diharapkan mendapatkan beberapa target. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dengan analisis, informasi, dan data. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktik kefarmasian yang disupervisi oleh apoteker secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan dan etika yang berlaku. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi dan juga berkolaborasi interpersonal dan interprofesional terkait praktik kefarmasian. Lalu yang terakhir, yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan praktik kefarmasian. Materi pembelajaran farmasi klinik menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan tatap muka dan juga yang kedua dengan cara live luring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Farmasi klinik terdiri dari 13 bab dalam 14 pertemuan. Di pertemuan pertama, mahasiswa akan mendapatkan materi mengenai farmasi klinis, fungsi, dan juga bagaimana mahasiswa mampu menggunakan metode-metode farmasi klinik. Dilanjut dengan bab kedua mengenai SOAP, bab ketiga FARM, lalu bab keempat PAM, lalu bab kelima Drug Related Problems atau DRPS, lalu yang keenam adalah Adverse Drug Reaction atau ADR, dan yang ketujuh adalah Evidence Based Medicine atau IBM. Lalu yang ke-8 adalah penggunaan obat organ vital. Lalu ke-9 penggunaan obat ibu hamil.
Lalu yang ke-10 penggunaan obat ibu menyusui. Lalu yang ke-11 penggunaan obat pada pasien geriatrik. Lalu bab 12 manajemen kegawat daruratan. Lalu yang ke-13 mengenai telemedicine dan juga telefarmasi. Di awal perkuliahan itu saya akan memberikan mahasiswa mengenai kontrak belajar kepada mahasiswa untuk mengetahui kesiapan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah ini. Sehingga mahasiswa akan lebih prepare dalam menyiapkan mata kuliah farmasi klinik, karena farmasi klinik ini adalah hasil dari farmakoterapi, farmakologi, dan juga toksikologi. Untuk menilai kinerja mahasiswa, saya biasanya membentuk beberapa komponen penilaian. Di antaranya adalah partisipasi, quiz, assessment, middle test, final test atau UTS dan juga UAS. Ya, middle test atau final test, UTS dan juga UAS itu proporsinya 30%. Lalu assessmentnya adalah 20% dan juga participation dan juga quiznya 10%. Setiap perkuliahan saya biasanya memberikan case study kepada mahasiswa, di mana case study tersebut diberikan pada saat perkuliahan ataupun saat setelah perkuliahan. Kalau misalkan pada saat perkuliahan itu langsung mahasiswa diberikan untuk berdiskusi secara bersama-sama ataupun juga berkelompok, supaya mahasiswa lebih kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah dengan mencari literatur yang tepat dan juga cepat. Ya, supaya mahasiswa lebih meningkat kreativitasnya. Selain juga saya memberikan ceramah di dalam kelas, tapi juga memberikan case study supaya mahasiswa mengerti bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah di lapangan ataupun di dalam dunia nyata untuk menyelesaikan permasalahan terkait obat ataupun juga terkait penyakit terhadap juga obatnya. Setelah ini saya akan memberikan video pembelajaran terkait dengan farmasi klinik dengan aplikasi Zoom, dengan materi farmasi klinik dengan ditambahkan metode SOAP. Silakan menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah farmasi klinik. Ya, untuk pertemuan awal ini kita akan membahas mengenai pengantar farmasi klinik. Akan saya share untuk materinya. Oke, teman-teman sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Oke, ya. Untuk farmasi klinik sendiri, saya yakin teman-teman juga sudah membaca bagaimana sih apa pentingnya seorang farmasi klinik. Ya, farmasi klinik sendiri ini sangat penting. Kenapa? Untuk kita tahu sendiri untuk perkembangan zamannya itu untuk lebih pada orientasi pasien, di mana kita harus mengurangi bagaimana terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kepada pasien. Ya. Nah, untuk farmasi klinik sendiri ini nanti pada saat berjalannya mata kuliah ini teman-teman akan mendapatkan materi-materi mengenai metode-metode apa saja yang akan dapat digunakan dalam farmasi klinik. Contohnya adalah metode SOAP, metode FAM, itu ada salah satunya yang biasa digunakan. Saya itu juga farmasi klinik ini sangat penting karena apa? Karena banyak penyakit-penyakit ataupun gangguan-gangguan untuk yang memiliki resiko itu kesalahan dalam penanganan pengobatan. Contohnya adalah pasien-pasien yang gagal ginjal, pasien-pasien yang mengalami gangguan hati, pasien-pasien yang mengalami sedang ataupun sedang mengandung kehamilan, ya. Lalu juga pasien yang sedang menyusui dan juga pasien lansia. Nah, selanjutnya juga farmasi klinik juga termasuk ke dalam manajemen kegawat daruratan. Kenapa? Karena seorang farmasi itu sangat penting mengetahui apa saja untuk menangani namanya kegawat daruratan. Nah, berikut adalah
mengenai latar belakang. Ya, permasalahan yang selalu terjadi itu adalah masalah yang berkaitan dengan obat dan juga penggunaannya. Dan juga semakin meningkatnya keadaan sosial dan ekonomi. Kita tahu antara sosial dan juga ekonomi ini mengalami namanya kesenjangan sendiri ya. Semakin sini ekonomi pun semakin senjang dan juga banyak juga yang harga-harga obat itu bisa kita lihat itu semakin mahal juga dan juga semakin meningkatnya pendidikan masyarakat, semakin meningkatnya pendidikan masyarakat berarti semakin tinggi juga pengobatan secara swamedikasi. Kenapa? Karena dalam swamedikasi sendiri itu akan meningkatkan penasaranan pasien ya, dengan cara melihat secara ataupun melihat dengan browser. Lalu juga tuntutan masyarakat akan pelayanan kefarmasian yang berkualitas ya. Itu juga sering terjadi bagaimana karena beberapa periode sendiri kefarmasian ini semakin dititik beratkan selain dalam tenaga medis. Tenaga kesehatan juga farmasi itu juga sekarang dititik beratkan. Nah, untuk permasalahan-permasalahan tadi, cara penanggulangannya adalah dengan farmasi klinik. Untuk kalau misalnya farmasi klinik masuk ke dalam permasalahan-permasalahan tadi, yang terpenting adalah penggunaan obatnya yang rasional. Kenapa? Karena pengobatan yang rasional itu akan meningkatkan pengobatan yang efektif, aman, biaya terjangkau, dan juga produk oriented ataupun pasien oriented. Nah, untuk dahulu sendiri, seorang apoteker atau seorang farmasis itu lebih terfokus kepada produk oriented. Nah, kalau untuk sekarang sendiri ini lebih kepada pasien oriented. Kenapa? Karena untuk meningkatkan derajat kesehatan kita tidak bisa memukul rata hanya melihat dari bagaimana penggunaan secara massal, tapi kita juga harus berorientasi kepada pasien secara individual untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat sendiri. Dan juga untuk periode sekarang itu pengembangan pharmaceutical care. Setidaknya selama 20 tahun ini sudah ada dasar mengenai pharmaceutical care sendiri. Nah, untuk perkembangan farmasi klinik, ini ada 3 periode. Yang pertama adalah periode tradisional, selanjutnya ada periode transisional, dan juga periode pharmaceutical care. Nah, antara periode transisional dan juga periode pharmaceutical care ini ada termasuk dalam periode farmasi klinik di sini. Selanjutnya adalah pharmaceutical care. Ini terjadinya ledakan ya perubahan di negara Amerika itu perubahan dari 1961 sampai dengan 1999 itu lonjakan obat-obatannya sangat tinggi ya. 20% perawatan disebabkan karena penggunaan obat yang tidak rasional ataupun DRPS. Nah, ini adalah pekerjaan seorang farmasi klinik. Kenapa? Karena dalam drug related problem ini yang mengetahuinya adalah seorang apoteker, seorang farmasis, seorang farmasi klinik. Ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak pasien-pasien yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara mengetahui dosis. Nah, itu adalah pekerjaan teman-teman semua di lapangan. Bagaimana untuk meningkatkan derajat kesehatan harus mengetahui kira-kira obat-obatan yang tidak termasuk tidak rasional itu seperti apa. Ya, untuk meningkatkan efektivitas dalam penggunaan obat. Nah, ini sebenarnya dari kejadian di RPS ini, kalau teman-teman seorang farmasi klinik masuk ke dalam untuk penanganan ini, 50% ini dapat dihindari. Ya. Lalu juga 45 sampai dengan 60% ini tidak sesuai dengan anjuran. Apakah terjadinya duplikasi ataupun dosis yang berlebih, dosis yang kurang. Nah, itu farmasi klinik itu pasti bisa untuk memperbaiki semuanya untuk periode critical care. Nah, untuk pas dasar sendiri itu ada memaksimalkan efek terapi, meminimalkan resiko pengobatan, lalu juga meminimalkan biaya pengobatan sendiri. Ya, lalu juga menghormati pilihan pasien. Nah, ini untuk yang terpenting adalah memaksimalkan efek terapi. Efek terapi ini yang paling sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalkan obatnya sesuai diberikan oleh dokter, tetapi dosisnya yang tidak sesuai, itu efek terapinya tidak dapat didapatkan karena itu sangat penting. Nah, selanjutnya pelayanannya itu berorientasi seperti apa? Nah, orientasinya itu adalah melakukan konseling. Nah, dalam farmasi klinik sendiri ada pelayanan klinik itu meliputi yang pertama adalah konseling, lalu juga meso, pencampuran obat suntik,
lalu juga menganalisis efektivitas biaya. Ini masuk ke dalam farmakoekonomi, ya ini ESER ataupun ISER incremental ini masuk ke dalam metode cost effectiveness analysis, dengan bagaimana dengan cara membandingkan dua obat dengan berbeda intervensinya. Ya, intervensinya berbeda tetapi tujuannya sama. Contohnya misalkan obat hipertensi dengan berbagai golongan, itu bisa teman-teman pilih di mana kira-kira golongan ACI, ARB, lalu CCB atau beta blocker untuk menurunkan tingkat tekanan darah pasien. Karena apa? Karena berbagai golongan otomatis. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Boleh, Thomas silakan. tadi ada salah satu aplikasi kalau dalam farmasi klinis itu di apotek, yaitu konseling salah satunya, Pak. Iya. Nah, saya mungkin ingin bertanya ke parameter kesuksesan dari konseling tersebut tuh seperti apa ya, Pak? Jadi kayak kita bisa mengetahui bahwa konseling kita udah berhasil nih ke para pasien, atau ketika pasien udah pulang kadang kita mungkin saat konseling, oh apakah ada yang lupa disampaikan seperti itu, Pak? Mungkin itu aja, Pak, pertanyaan saya untuk saat ini. Terima Oke. kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk Thomas. Ya, untuk konseling sendiri itu yang pasti adalah adanya three prong question. Ya, bagaimana kita menanyakan dahulu kepada dokter apakah dokter sudah memberikan informasi kira-kira hasil dari pengobatannya itu apa, lalu penggunaannya apa, jangka waktunya berapa lama. Nah, dari situ kalau misalkan pasiennya tidak mengetahui tujuan dari pengobatannya, misalkan kalau hipertensi pasiennya karena termasuk ke dalam kategori konseling. Karena apa? Karena jangka waktunya yang sangat panjang ya seumur hidup. Nah, berarti kita memberitahukan pengobatannya. Misalkan pengobatannya itu menggunakan obat amlodipin. Kira-kira amlodipinnya diminumnya berapa kali dalam sehari, lalu juga waktunya berapa, waktunya itu pagi hari atau malam hari, lalu juga makanannya, karena kita tahu sendiri kalau dalam pengobatan ada yang namanya non farmakologi dan juga farmakologi. Kalau farmakologi berarti berhubungan dengan obat-obatan, kalau nonnya tanpa berhubungan dengan obat-obatan. Seperti itu, Thomas. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kayak ada feedback gitu ya, Pak. Ya, itu ada feedback gitu. Ya, Baik, Pak. Terima kasih. oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ya. Gitu. Nah, untuk mendukung penggunaan obat dan juga pembekalan kesehatan yang rasional, ini bisa menggunakan memaksimalkan efek terapinya, ya, minimalkan resiko, minimalkan biaya pengobatan, menghormati pilihan pasien. Ingat, ya, walaupun kita sudah memberikan saran kepada pasien, tapi bisa pasiennya itu misalkan tidak menginginkan saran dari kita tidak jangan memaksa. Ya, kita tetap menghormati pilihan pasien. Kalau kita misalkan pasiennya itu kita memberikan obat generik, lalu pasiennya ingin bermerek ataupun paten, jangan memaksa, jangan membuat alasan bahwa ya, biayanya yang murah. Tidak, itu adalah hak untuk pasien dalam memilih obat. Ya, kenapa? Karena kita sudah memberikan saran kepada pasien, itu dikembalikan lagi kepada pasien supaya apa, kita menghormati pilihan pasien ya. Termasuk juga kita kalau misalkan sudah merekomendasikan obat kepada dokter, sudah berdiskusi, tetapi dokternya tidak mengikuti, itu kita jangan marah. Kenapa? Karena kita sudah memberikan saran kepada pasien mana obat-obatan yang baik gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Ada yang tadi saya sebutkan, ada yang sebelum, ada yang selama peresepan ataupun setelah peresepan. Nah, untuk yang sebelumnya ya, itu ada kebijakan dalam penulisan resep, lalu ada standar terapinya, dilihat dari formularium rumah sakit. Kalau misalkan latar belakangnya itu ada di rumah sakit. Lalu beri informasi obat, evaluasi penggunaan obat itu wajib juga. Dan juga monitoring efek samping obat. Nah, selama peresepan kita harus mengetahui kira-kira pengambilan keputusannya ini sudah sesuai belum, penentuan dosisnya sudah sesuai belum, rutenya sudah sesuai atau belum. Nah, itu yang paling terpenting. Selanjutnya adalah peresepan ya. Untuk melakukan koreksi penyempurnaan kualitas peresepan dengan melakukan pemantauan dan juga penulisan resep.
Lalu juga evaluasi penggunaan obat dan juga monitoring efek samping obat ini yang paling terpenting. Ya, kenapa? Karena kalau pengobatan yang sesuai tetapi efek sampingnya itu tinggi, itu pasti malah meningkatkan terjadinya morbiditas ataupun mortalitas kepada pasiennya. Itu yang sangat penting dalam meso. Kalau kita lebih aware atau kita lebih care kepada pasien, kita lebih perhatian kepada pasien, biasanya pasien itu lebih meningkat kepatuhannya. Contohnya kalau misalkan pasiennya adalah pasien TB, ya kenapa pasien TB selalu banyak yang gagal dalam penggunaan konsumsi obat antibiotiknya? Karena tidak ada yang mengingatkan pengobatannya. Kira-kira obat-obat tersebut itu penting apa sih dalam penggunaannya? Ya, kita tahu sendiri untuk TB sendiri efek sampingnya ini sangat luar biasa ya, sangat merugikan pasien. Oke, selanjutnya adalah farmasi klinik mengenai SOAP. Ini adalah yang terpenting, yaitu adalah subjektif, objektif, assessment, dan juga plan. Ya, ini yang terpenting. Bagaimana subjektif itu adalah data tentang apa yang dirasakan pasien dan juga diamati pada pasiennya. Lalu gambaran apa adanya mengenai pasien dan juga diperoleh dengan cara kita melakukan pertanyaan, merespon pasien. Contohnya, itu kalau misalkan pasiennya itu adalah mengalami keluhan ya, keluhan nyeri, pusing, itu bisa kita masukkan ke dalam subjektif. Ataupun juga misalkan tekanan darah, suhu, respiratory rate, heart rate itu masuk juga gitu. Ya. Lalu juga objektif, ini hasil fisiknya, lalu juga assessment, ya ini untuk memperhatikan hasil uh, subjektif dan juga objektifnya gitu ya, untuk mengembangkan rekomendasi terapi. Dan ini adalah plannya ya, macam-macam treatment yang diberikan. Ya, ini juga termasuk. Lalu juga parameter pemantauan seperti apa. Lalu informasi pada pasiennya seperti apa. Ini ya salah satu contoh kasusnya. Ya, nyonya MS itu 75 tahun, pasiennya rawat inap, keluhan utamanya itu masuk rumah sakit karena anoreksia, mual muntah, lemah, sakit kepala, riwayat penyakit sekarangnya ini mual muntah ya, tidak mau makan karena tadi anoreksia, lalu juga sakit kepala, lalu penyakit dahulu pernah mengalami gagal jantung, dan juga gagal ginjal kronis, tinggal bersama anak bungsu, dan juga suaminya sudah meninggal. Berarti pendampingnya hanya anak bungsunya saja. Ya, penggunaan pengobatannya adalah digoxin sehari sekali 250 mikrogram 0,25 dan juga furosemidnya 80 mg 2 kali sehari. Nah, bisa kita lihat di sini kira-kira mana yang termasuk ke dalam subjek. Di sini subjek. Ada yang masuk ke dalam subjek enggak? Kira-kira. Umur, Pak. Ya, umur. Oke, terus ada lagi? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke, ada lagi? Mual muntah. Sorry, mual. Ya, mual, ya muntah juga termasuk ya, gitu. Ya, jadi anoreksia, mual, muntah, lemah itu masuk ke dalam subjek, gitu. Ya, kalau objektifnya bisa kita lihat nanti pada saat physical examination, ya, ada vital sign-nya, ya, VT-nya berapa? Blood pressure-nya 140/100. Nah, ini termasuk ke dalam adalah objektif, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari sini, kalau misalkan yang tadi keluhan-keluhan itu masuknya ke dalam subjek. Tapi kalau hasil-hasilnya misalkan tanda-tanda vital, karena tanda vital itu sangat penting ya, tekanan darah, detak jantung, lalu pernafasan, suhu, itu paling penting. Kenapa? Karena selalu berubah-ubah setiap saat. Ya, jadi nanti teman-teman untuk pertemuan selanjutnya ya bisa kita diskusi ya untuk mempresentasikan yang insya Allah teman-teman dapat menggali informasinya kira-kira pengobatannya
ada terjadi kesalahan ataupun melakukan rekomendasinya seperti apa. Ya, untuk minggu depan kita bertemu kembali untuk berdiskusi mengenai permasalahan ataupun studi kasus ini, gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kak, izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Kak, terkait yang sholat ini kan maksudnya kalau misalkan eh, ya baru misalkan melakukan sholat ini gitu. Kan Ya, tadi yang dibilang juga adanya potensi kesalahan dalam mengidentifikasi gitu kan ya Pak ya. ya, Nah, sebaiknya gitu Pak kalau misalkan apalagi misalkan baru gitu ya bagi sebagai kita gitu baru dalam sholat ini itu seperti apa ya maksudnya kan untuk meminimalisir setidaknya gitu kesalahan karena kan dari metode tersebut itu kan ada beberapa yang misalkan beda pendapat gitu ya. terkait beberapa kayak gitu Pak. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih, Is. Nah, untuk apakah karena alasannya kita mungkin masih amatir ya, masih pertama kali kita melakukan swab. Apa yang terpenting? Yang terpenting adalah teman-teman harus tahu EBM-nya apa. Ya, kalau misalkan pasiennya adalah pasiennya penyakit jantung, ya teman-teman harus tahu kira-kira eh, efek pengobatan penyakit jantung itu apa. Ya, harus tahu juga parameter dari pengobatan penyakit jantung itu apa. Yang terpenting adalah parameternya farmakologinya. Ya, yakin teman-teman mau udah pinter semua ya tentang farmakologinya. Gitu. Jadi teman-teman harus mengingat kembali kira-kira parameter dalam penyakit jantung itu seperti apa. Ya, kalau misalkan mengetahui parameter penyakit jantungnya sudah diketahui, otomatis saya yakin teman-teman tidak tidak takut. Kenapa? Karena sudah mengetahui dasarnya seperti apa. Gitu. Itu yang paling terpenting adalah dasarnya sebenarnya. Gitu. Kalau misalkan mau lebih bagus lagi harus apa? Harus mencantumkan TBM-nya. Itu lebih bagus lagi. Jadi pada saat teman-teman bertemu apa melakukan swab, yang paling terpenting adalah teman-teman harus dasarnya itu harus tahu TBM-nya. Gitu. Kenapa? Karena selain kita melakukan swab, sebenarnya kita bisa juga berdiskusi dengan dokter tanpa swab. Kenapa harus ada swab? Itu adalah untuk kita uh, terdokumentasi. Itu intinya. Ya, please. Ya Pak. Oke. Minggu depan kita untuk berdiskusi lagi mengenai studi kasus ya. Jadi saya tutup, semoga ilmunya bermanfaat, semoga diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Demikian video pembelajaran yang saya buat, semoga bermanfaat dan dapat memenuhi PDD UKTPT pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma perguruan tinggi dalam rangka sertifikasi dosen. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.